Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzi Maulana dengan nomor induk mahasiswa 2005-10-13-4. Yang saya hormati Bapak Arif Rahman SH.MH selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Kekayaan Intelektual. Pada video kali ini, untuk memenuhi tugas mata kuliah ini, saya akan mempresentasikan tentang soal-soal ujian tengah semester yang diberikan kepada saya. Di sini, yang pertama, di soal pertama, yaitu jelaskan prinsip haki dalam TRIP WTO disertai dengan contoh yang sesuai. Nah, di sini salah satu prinsip dari TRIP WTO itu ialah prinsip national treatment. Adalah suatu prinsip yang menuntut persamaan perlakuan atau melarang adanya perbedaan perlakuan antara produk lokal dan produk dari luar. Pemberlakuan prinsip national treatment dilandasi adanya keinginan untuk membuka pasar perdagangan sebebas-bebasnya di suatu negara dan menentang segala bentuk kebijakan protektif, termaksud di antaranya kebijakan pemberlakuan prinsip national treatment kepada merek asing. Jadi contohnya dari dari TRIP WTO itu, contohnya ialah pada tahun 2001 negara-negara berkembang merasa khawatir akan desakan negara maju untuk menginterpretasi TRIP dengan pendekatan yang terlalu sempit, sehingga mereka memulai putaran perundingan yang menghasilkan deklarasi Doha. Deklarasi ini mengklarifikasikan cakupan TRIP. Contohnya, deklarasi ini menyatakan bahwa TRIP dapat dan sebaiknya ditafsirkan sesuai dengan tujuan untuk mempromosikan akses obat untuk semua. Dan selanjutnya di soal nomor kedua, yaitu jelaskan fungsi dan sifat dari hak cipta. Fungsi dari hak cipta yang pertama itu, hak cipta berfungsi menghargai suatu karya dan mendorong pencipta karya tersebut untuk menghasilkan karya baru. Tujuan dari pelaksanaan hukum hak cipta adalah melindungi hak eksklusif, hak moral dan ekonomi bagi pencipta karya. Sedangkan sifat-sifat hak cipta ialah pencipta atau pemegang hak cipta terhadap karya sinematografis dan juga program komputer mempunyai hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan ciptaan tersebut untuk kebutuhan yang sifatnya komersial. Hak cipta dianggap suatu benda bergerak. Selanjutnya soal nomor 3, yaitu apa yang dimaksud dari hak moral dan hak ekonomi dari hak kekayaan intelektual? Jelaskan dengan contoh. Baik, di sini hak cipta di Indonesia juga mengenal konsep hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan, sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku seni, rekaman, dan siaran, yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Selanjutnya, contoh pelaksanaan dari hak moral adalah pencantuman nama pencipta pada ciptaan, walaupun misalnya hak cipta atas ciptaan tersebut sudah dijual untuk dimanfaatkan pihak lain. Hak moral diatur dalam pasal 24 sampai dengan 26 Undang-Undang Hak Cipta. Baik, di soal yang keempat, yaitu apa yang dimaksud dengan Protokol Madrid dalam pendaftaran hak cipta. Baik, pendaftaran hak Madrid, saya ulangi, Protokol Madrid adalah sistem yang menguntungkan untuk pemilik merek yang memiliki visi internasional. Sistem ini menyediakan prosedur pendaftaran secara efisien dan transparan, memberikan insentif bagi pemilik merek luar negeri untuk berinvestasi di Indonesia. Yang terakhir, soal kelima, yaitu jelaskan prosedur pendaftaran hak cipta di Indonesia. Yang pertama, dalam pendaftaran hak cipta, pertama kita masuk ke situs hak cipta DGIP.go.id. Yang kedua, lakukan registrasi untuk mendapatkan username dan password. Yang ketiga, login menggunakan username yang telah diberikan. Yang keempat, mengunggah dokumen persyaratan. Yang kelima, melakukan pembayaran setelah mendapatkan kode pembayaran pendaftaran.
Selanjutnya menunggu proses pengecekan approve atau pendaftaran pencatatan ciptaan telah disetujui. Yang terakhir, sertifikat dapat diunduh dan dicetak sendiri oleh pemohon. Nah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.